Oke, hari ini kita akan bahas tentang Adaro, ya. Jadi kita akan bahas dulu tentang jadwal pembagian dividennya. Di sini ini data ini saya ambil dari Stockbit Sekuritas. Ditulis cum date-nya itu cum date dividen itu di 26 November. Yang artinya di tanggal 26 November nanti itu hari terakhir teman-teman kalau ingin dapat dividennya. Jadi teman-teman, ini tanggal 26 itu tanggal terakhirnya. Kalau dibeli waktu 28 November, ya karena 27 November itu bursa tutup pilkada, maka di tanggal 28 November teman-teman beli, maka teman-teman udah nggak punya hak buat dapat dividen di Adaronya. Untuk tanggal pembayaran dividen itu di 6 Desember. Itu 1 hari setelah AADI listing di bursa ya. Dan juga ini untuk penawaran umum oleh pemegang sahamnya, PUPS. Ini sudah ditulis 1 hari bursa setelah perseroan tercatat di BEI. Jadi setelah IPO-nya di tanggal 5 Desember, besoknya bakalan diadakan PUPS dan juga pembagian dividen. Nah, ini resiko potensi perbedaan harga penawaran saham pada saat penawaran umum perdana saham dan pada saat PUPS. Di sini dijelaskan bahwa serendah-rendahnya akan menggunakan harga pasar wajar saham perseroan berdasarkan hasil penilaian dari penilaian independen dan setinggi-tingginya sebesar 107,5% dari hasil penilaian dari penilaian independen sesuai dengan batas kewajaran yang diatur BOJK, atau serendah-rendahnya setara dengan $0,35 per lembarnya, atau setara dengan 6.004 rupiah per lembarnya kalau dikalikan dengan kurs 15.800. Dan setinggi-tingginya setara dengan $0,38 per lembar sahamnya, atau setara dengan 5.530 per lembarnya. Sama juga kursnya 15.800. Jadi intinya itu saat PUPS nanti ada batas atas dan batas bawahnya saat kita mau nebus. Jadi kita langsung masuk ke perhitungannya. Ini contoh perhitungan. Saya punya 87 lot di saham Adaro. Ya, pembelian saya di 3.936 per lembarnya. Value-nya itu 34.243.000. Jadi hak tebus saya itu di 20 lot. Itu 20 lot dari mana? Dari 87. Rasionya kan 100/23, yang artinya berarti 23%. Berarti teman-teman tinggal ambil lot saham yang teman-teman punya dikalikan dengan 23%. Nanti teman-teman akan dapat berapa hak atau lot yang teman-teman bisa tebus nantinya. Jadi 20 lot. Jadi tadi batas atasnya di 6.000, batas bawahnya di 5.500. Kalaupun harga biaya penebusannya di batas atas, maka kita butuh dana atau biaya 12 juta buat tebus AADI-nya. Kalau di batas bawah, maka kita butuh biaya di 11 juta buat tebus AADI-nya. Jadi sekarang kita hitung pembagian dividennya itu berapa ya. Pembagian dividennya itu yieldnya di 35%, sekitaran situ, dan per lembarnya itu 1.359 per lembar saham pembagian dividennya.
penerimaan dividen sebesar 11.832.000. Kalau misalnya nanti PUPS-nya ada di batas atas, maka kita tinggal kurangi. Biaya penebusannya dikurangi dengan jumlah dividen yang kita punya, yang kita dapat. Jadi kita harus nombok lagi 176.000. Kalau nantinya di batas bawah, maka kita akan dapat sisa uang dividennya sebesar 772.000. Nah, ini saya buat potensi gain kita kalau kita beli saham AAI langsung. Kalau kita beli Adaro buat tebus AAI. Nah, ini jumlah lot saya, jadi total uang yang saya keluarkan kalau dia ada di batas atas itu seharga value-nya itu, uang yang saya keluarkan itu 46 juta. Kalau nantinya kita ini dividen Adaro di 11.800.000, nantinya setelah saya hitung sama ini kita punya potensi buat dapatin 3 sampai 4 kali lipat, yaitu di 22.500. Maka kita akan cuan 44 juta nih. Nah, tapi pastinya saham Adaro ini bakalan turun ke 1.500. Nah, hitungan 22.500 itu dari mana? Jadi kita balik dulu ke atas. Nah, 22.500 itu dari sini. Jadi untuk menghitung harga per lembarnya ini, kita tinggal lihat ya. Kita hitung dulu EPS-nya. EPS-nya itu laba berjalan. Ini dalam USD dan ini dalam IDR. Laba berjalan dibagi dengan total shares yang ada, total saham yang beredar. Jadi labanya dibagi dengan jumlah saham yang beredar, itu kita dapat earning per share-nya itu di 3.744 rupiah. Nah, itu EPS-nya. Baru cara untuk menghitung PER-nya, kita ambil saja di bisnis-bisnis batu bara yang sejenis, yang hampir sama dengan AAD ini. Ya, contohnya bisa PTBA, BSSR, GEMS, ITMG, yaitu rata-rata PER-nya itu ada di 5 sampai 7. Jadi kita rata-ratain AAD ini bisa dapat di kisaran 6 PER ya. Jadi tinggal kita kalikan EPS dikali dengan average PER rata-rata 6, itu nanti kita akan dapat harga seharusnya itu di harga 22.500. Itu kenapa saya patokkan saham AAI ini 22.500. Nah, kenapa saham Adaro-nya bisa 1.500? Ini juga ada hitungannya. Nah, ini hitungannya. Sebenarnya hitungannya sama dengan ini, tapi kenapa saya taruh laba berjalannya ADMR? Karena kalau misalnya Adaro nanti AAI dikeluarkan, nanti sisa di bawahnya itu tinggal ADMR. Mungkin ada yang lain lagi, tapi kan belum menghasilkan ya, belum terlalu menghasilkan, jadi kita abaikan aja. Kita hitung dulu aja valuasi ADMR-nya itu. Ya, jadi laba berjalannya itu kalau di annualize itu di 441 juta dolar atau setara dengan 6,8 triliun. Nah, jadi kepemilikan Adaro terhadap ADMR itu hanya 83,84%. Jadi kita nggak boleh ambil semua labanya. Jadi kalau tinggal kita kali, berarti Adaro cuma punya hak 5,7 triliun terhadap labanya ADMR.
Nah, jumlah saham yang beredar itu kalian bisa teman-teman bisa cari di sekuritas, mungkin bisa di Google banyak. Itu sebesar 30 miliar 760 juta lembar. Tinggal kalau teman-teman mau cari IPS ya tinggal dibagi jumlah bukan jumlah laba berjalannya ADMR dibagi dengan jumlah saham yang dipunyai Adaro. Itu dapatnya IPS-nya 186. Nah, tinggal teman-teman ini saya asumsi ya, pernya itu 5, sama seperti sekarang, pernya 5, tinggal nggak turun, nggak naik. Itu di kisaran 933. Kalau pernya nanti 8, itu sekitaran 1500. Jadi range harga ya nanti ke depannya Adaro ini bakalan turun sampai 900 rupiah sampai ke 1500 rupiah. Nah, jadi saya taruh 1500 lah, paling kayaknya lebih konservatif 1500. Jadi kita masih profit 50%-an. Ya, kalau misalnya nanti AAI-nya ke 22.500. Nah, kalau misalnya nanti belum naik atau masih di waktu harga PUPS, jadi kemungkinan kita bakalan minus sebesar 20%-an ya. Jadi kalau ditanya mendingan tebus PUPS, harus beli Adaro dulu baru bisa tebus PUPS-nya, atau beli IPO dulu, atau lebih baik beli IPO. Tapi kalau kita beli IPO, kita belum tentu bisa dapat sahamnya, karena itu yang beredar itu cuma 10%, hanya 10% dari total sahamnya AADI. Jadi itu sangat sedikit ya. Jadi teman-teman belum pasti dapat juga. Misalnya nanti teman-teman ajukan 10 lot, mungkin dapatnya cuma 5 lot atau di bawah 5 lot ya, bisa aja. Tapi kalau menurut saya sendiri saya tebus Adro, saya beli Adro buat tebus AAI. Kenapa? Karena kita lihat ownernya dari Adro ini, dia itu bakalan fokus ke Adro-nya, ke green energy-nya ya. Dari penjualan AADI aja teman-teman bisa lihat Adro-nya meraup dana sebesar 41 triliun ya. Itu bukan uang yang kecil. Pastinya owner Adaro akan lebih fokus ke Adaro-nya karena dia ingin mengembangkan bisnis Adaro yang baru ya, green energy-nya. Jadi skenario saya terhadap Adaro ini, kalau for long term mungkin Adaro-nya ini bakalan bisa bagus ya. Mungkin aja bisa seperti brand ya, diinjek dana sama asing. Kalau brand waktu itu diinjek sebesar 500 miliar ya. Saya berharap itu Adaro bisa seperti brand lah, bisa diinjek dana sama asing, bisa masuk MSCI. Kalau misalnya nanti harganya bisa masuk MSCI, kita udah cuan banyak. Jadi AI ini, kalau skenario di AI ini, AI saya akan pegang sampai ke harga yang sudah saya tetapkan, itu yaitu di 22.500 ya. Di 22.500 baru saya take profit.
take profit. Jadi uangnya kemana? Mungkin uangnya bakalan saya bagi dua untuk profitnya. 20 misalnya nih 45 juta lah. Saya bagi dua, 20-an jutanya saya mungkin average down di Adaro, dan 20-an juta lagi nanti saya akan lihat saham-saham yang masih potensi. Bisa aja Pani ya, kalau dia turun terus saya akan tambah posisi di Pani ya, saya akan tambah terus sampai nanti mungkin harga wajarnya ada di mungkin 25.000 atau 40.000. Saya akan tambah terus selagi fundamentalnya masih bagus. Nah, kalau ditanya bagusan ambil IPO atau beli Adaro buat tebus ADI, itu kembali lagi ke teman-teman semua ya, maunya gimana, bagusnya gimana. Karena nggak semua orang itu bisa tahan ya melihat portonya minus. Karena di sini kalau teman-teman beli Adaro buat tebus AADI, Adarunya sudah pasti turun sekitar 1.500 atau bisa lebih turun lagi ke 900. Jadi teman-teman bisa average down kalau misalnya teman-teman mau ya, beli Adro buat tebus AI. Jadi begitu saja untuk diskusi kali ini. Kalau mungkin teman-teman ada pendapat atau mungkin saya ada salah informasi, teman-teman bisa komen di bawah untuk koreksi. Oke, see you on next video.